Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusifita Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis potensi daerah dalam meningkatkan perekonomian dan pengembangan sumber daya manusia untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah analisis potensi dan wilayah. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis saya terkait potensi fisik maupun non-fisik yang ada di daerah Kecamatan Rasojaya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Potensi daerah sendiri merupakan segenap sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah. Selain memiliki potensi fisik, idealnya setiap daerah itu juga tentu memiliki potensi non-fisik seperti kondisi masyarakatnya dan lembaga sosial yang ada atau seperti LSM dan stakeholder yang terkait. Dengan adanya kondisi masyarakat yang baik, maka hal itu akan mempengaruhi potensi daerah juga. Karenanya potensi daerah akan semakin berkembang terutama dari segi pengembangan SDM-nya seperti itu. Kecamatan Rasojaya sendiri merupakan daerah transmigrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 1971 dalam rangka mewujudkan swasembada pangan. Kecamatan Rasojaya sendiri memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan, baik itu potensi fisik maupun non-fisik yang dapat meningkatkan perekonomian dan pengembangan sumber daya manusia di Kecamatan Rasojaya itu sendiri. Pertama, potensi daerah di Rasojaya dalam hal ini adalah potensi fisik, yaitu potensi alamnya. Potensi fisik yang dapat meningkatkan perekonomian lokal di Kecamatan Rasojaya salah satunya dapat dilihat dari sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dengan produk olahan rumah tangga. Pada sektor pertanian itu terutama untuk komoditas jagung itu sebesar 1,56%, cabai besar sebesar 14,69%, dan belewah sebesar 13,31%. Potensi yang juga besar di Desa Rasojaya 1 di sektor perkebunan berupa komoditas kelapa sawit. Di Rasojaya sendiri untuk komoditas pertanian itu sangat besar karena di Rasojaya sendiri merupakan salah satu pemasok jagung untuk setiap daerah yang ada di Kalimantan Barat. Bisa dilihat di berita di sebelah kiri saya terkait dilihat pertanian Kuburaya di tengah pandemi, petani Desa Rasojaya 1 hasilkan 5, ton padi. Itu untuk komoditas di bidang pertanian. Komoditas di atas dapat disimpulkan menjadi unggulan karena mampu memenuhi kebutuhan di daerahnya seperti yang saya katakan sebelumnya. Bahkan dapat memenuhi kebutuhan di luar daerah. Ini juga merupakan salah satu untuk pengembangan desa mandiri di Desa Rasojaya karena untuk segala olahan jagung di Desa Rasojaya sendiri sangat lengkap seperti itu. Walaupun terdapat beberapa komoditas yang non-basis dan bukan unggulan di desa ini, tidak menutup kemungkinan bahwa permintaan akan komoditas tersebut bisa meningkat. Dengan adanya permintaan pada komoditas unggulan diharapkan dapat memberikan dampak terhadap komoditas non-basis untuk bisa bersaing dan berkembang menjadi komoditas unggulan dan menjadi salah satu potensi di Desa Rasojaya 1. Ini juga ketika nantinya kita datang ke Kecamatan Rasojaya, kita akan menemukan tugu jagung yang ada di depan Kecamatan Rasojaya. Ini membuktikan bahwa salah satu komoditas terbesar yang ada di Kalimantan Barat itu komoditas jagung itu terdapat di Kecamatan Rasojaya. Dan komoditas terbesar dalam bidang pertanian, faktor pendukung dalam upaya meningkatkan potensi daerah di Kecamatan Rasojaya itu juga ada beberapa, namun potensi tersebut belum begitu berkembang dan belum ada pengelolaan dengan baik sehingga kemandirian di bidang perekonomian desa belum terlihat secara nyata, sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan potensi yang ada. Faktor pendukung terdiri dari ketersediaan lahan, sistem pengairan, serta dukungan program kebijakan, meliputi kondisi iklim, tidak adanya regenerasi petani, serta pemasaran didominasi oleh tengkulak. Arahan dan rencana pengembangan di Desa Rasojaya 1 yang bisa dilakukan khusus untuk sektor pertanian yaitu dengan menerapkan sistem pertanian terpadu untuk meningkatkan produktivitas pengembangan sektor dan komoditas unggulan berupa sistem tanam polikultur, sistem integrasi tanaman dan ternak, serta hilirisasi pertanian. Pengembangan sektor lain yaitu ada di sektor agrowisata atau wisata yang ada di Kecamatan Rasojaya. Pengembangan agrowisata memungkinkan untuk dikembangkan adalah kebun cabai dan jagung, di mana pengembangan sektor agrowisata
Salah satu pengembangan agrowisata yang memungkinkan untuk dikembangkan adalah kebun cabai dan jagung, di mana pada lokasi itu bisa dikembangkan agrowisata yang bisa melibatkan pengunjung dalam proses pembibitan, penanaman, perawatan, hingga kepada tahap penjualan, sehingga hal ini bukan hanya meningkatkan perekonomian, tetapi menjadi salah satu upaya dalam pengembangan SDM yang ada di sana, seperti itu. Selain itu bisa juga dikembangkan wisata rekreasi seperti wahana air di saluran irigasi Desa Rasajaya 1. Di desa ini terdapat 3 saluran, yaitu saluran primer, sekunder, dan tersier, yang dapat dijadikan sebagai wahana wisata air. Namun demikian, sebelumnya juga harus didukung oleh kondisi saluran kanalisasi yang memadai agar bisa dikembangkan menjadi wahana air. Mungkin cukup sekian analisis potensi daerah saya riset. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.